aplikasi Android dengan database di MySQL. Kita buat dulu saja database-nya ya. Jalankan, kemudian kita buat database di localhost ya. Di localhost phpMyAdmin. Masih loading ya. Misalkan kita buat klik di basis data ya, ini dasar sekali ini ya. Kita buat misalkan mahasiswa atau MAS mahasiswa saja, mahasiswa 4C ya. Itu database kita adalah mahasiswa 4C. Kita buat database-nya ya seperti ini. Jadi di sini bisa buat database-nya sembarang ya. Nah, contoh kita buat tabel saja, tabel baru namanya member saja ya. Jadi member dengan atributnya 2467 ya. Jadi kita namakan tabelnya adalah member dengan jumlah atribut atau kolomnya ada 7. Kita klik kirim. Nah, kemudian kita masukkan ya atribut-atribut ini, ID, nama, alamat ya, ID, kemudian nama, alamat, kemudian telepon ya, ini ya, kemudian username dan password, username, kemudian password. Untuk tipe datanya cuma ID saja ya, yang lain ID saja yang integer, yang lainnya adalah varchar ya, variabel karakter. Nah, ini kasih variabel karakter semua, ini contoh saja ya. Kemudian untuk panjang karakternya di sini misalkan ini 11, yang lainnya misalkan 30 ya, dan ini 50, jadi sekarang misalkan 10. Oh ya, phone misalkan 15, username-nya 20, password 20, ini sembarang saja ya. Kemudian ID merupakan primary key, ya, indeksnya adalah primary. Nah, kirim dan auto increment ya. Jadi ID ini langsung otomatis masuk ya, contoh saja. Jadi ini bisa kita hilangkan atau kita gunakan ya. Kalau sudah seperti ini kita klik simpan. Dan database kita sudah buat ya, tabel sama atributnya sudah. Oke, selanjutnya kita buat file di htdocs ya. Ini biasanya di file HTML atau PHP, kita simpannya di C ya, kita pakai exam, kemudian htdocs ya. Kemudian kita buat folder baru dengan nama misalkan TI4C ya, misalkan TI4C. Oke, jadi folder kita namanya TI4C. Kemudian nanti kita buat file ini ya, file-file PHP ini kita buat. Jadi yang pertama kita buat file koneksinya ya. Jadi koneksi.php bisa copy saja. Kemudian kita buka pakai, terserah teman-teman mau pakai Sublime atau Notepad, sama saja ya. Kita simpan dulu sebentar, kemudian kita simpan di exam, kemudian htdocs dan di folder C ya. Namanya adalah koneksi.php. Nah, ingat bahwa kita pakai MySQL ya. Kalau MySQL agak beda dan kemungkinan besar ditolak oleh exam yang terbaru ya, sehingga semuanya beralih ke MySQL ya. Nah, ini untuk username-nya, untuk hostingnya localhost. Oke.
Ini usernya root, passwordnya tidak ada. Ini nama database-nya tadi kita lihat lagi. Nama database kita adalah ya mahasiswa 4C. Kita ganti di sini ya, namanya adalah mahasiswa 4C. Oke ya. Nah, jika koneksinya berhasil, dia masuk ke sini ya. Tapi kalau tidak berhasil, maka koneksi gagal. Jika ada yang salah di sini ya. Untuk mengetahui localhost, root ya, username-nya root, kemudian passwordnya tidak ada ya. Itu bisa dilihat dari localhost-nya ya. Bisa lihat di sini di beranda, kemudian di bagian akun pengguna ya. Nah, ini kita punya yang ini ya. Username-nya adalah root. Oke, ini hostingnya adalah localhost dan passwordnya ini tidak ada, kosong ya. Sehingga di sini kita pakai seperti ini. Oke. Jadi bisa dilihat di bagian home, lalu di akun. Kembali ke tabel T4C, database ya T4C, kemudian tabelnya ya. Oke, jika sudah kita buat file koneksi, kita sekarang buat login ya. Nah, ini kita kopikan saja biar nanti baru dituliskan ya. Login.php, kita buat file baru. Nah, save saja, namanya adalah login.php. Jadi kita simpan di folder yang sama ya, folder T4C. Jadi untuk pertama dia akan identifikasi untuk file koneksi untuk ke database-nya ya. Kemudian untuk jika username dan passwordnya benar ya pada tabel itu, tabel member tadi, koneksinya select ya, dilihat untuk username passwordnya, dilihat dari tabel member untuk bagian username dan password ya. Nah, jika tidak ada ya, atau sorry, ini jika tidak kosong ya, jika artinya username dan passwordnya ada dalam database dalam tabel member ini ya, maka loginnya sukses ya. Jadi dia mencari per baris yang ada di database. Kalau selain itu, maka dia tidak sukses ya, login. Oke, itu untuk login. Nah, ini untuk register ya. Kita kopikan saja dulu. Kemudian kita buat file baru, kita simpan namanya register.php. Oke, jadi di sini ada form ya, form register. Oke, mana jika username passwordnya terisi ya. Oke, semuanya terisi, jadi tidak boleh kosong ya. Dia mengisi untuk masing-masing ini ya, username, password, nama, alamat, telepon ya. Ingat dia punya penulisan huruf besar kecil semua ya. Jadi sekarang oke, nah, untuk pengisiannya ya, host ke mana, ini koneksinya untuk member. Oke, ini untuk formnya ya, jadi ini untuk koneksi ke database-nya, ini untuk tampilan formnya lah ya, form username, password. Oke. Oke, jika sudah berhasil buat file PHP-nya ya, kita buat database PHP, sekarang kita buat di Android Studio. Kita buat project baru, project, kemudian kita pilih empty activity saja, kita namakan dia misalkan MySQL ya. Kita tentukan lokasi simpannya, kita klik finish ya, bahasa kita gunakan masih Java. Finish, yang kita tunggu Gradle aplikasinya. Jadi di sini kita mencoba untuk membuat
form login dan register ya, untuk masuk ke menu utama dengan database-nya ada di MySQL. Kemarin kita buat database-nya ada di SQL. Ya. Sebenarnya kita bisa tambahkan satu data ya, misalkan contoh untuk tabel yang member ini kita bisa tambahkan satu data ya. Contoh ID-nya dibiarkan kosong saja biar dia auto increment ya. Misalkan namanya contoh ya, kemudian alamat misalkan, kemudian jenis kelamin misalkan, kemudian telepon, kemudian username misalkan nama ya, passwordnya misalkan 1234 ya, kita klik kirim. Oke, dan kita lihat untuk datanya sudah ada satu data ya, username, password ya. Kita coba dulu lihat masih Gradle. Oke, Gradle-nya sudah selesai dan kita coba desain tampilannya ya. Untuk menu utama kita ngambil ini aja ya. Saja dengan ini kita lihat ya. Oke, kita ke bagian split, kita ubah ya layoutnya menjadi relative layout. Dan kita hapus teksnya ya. Kita pastikan. Contoh seperti ini, jadi username-nya email ya, nanti kita ubah saja. Oke, jadi di sini ada tombol register jika belum punya login. Untuk edit text password ya, ID-nya password. Ini untuk
password. Ini edit text untuk username, untuk text untuk username, text view ya, sorry. Nah, kita sudah contoh misalkan seperti ini. Bawah besar ada gambar ya, coba kita lihat button text view ya. Coba kita masukkan satu gambar ya. Oke, nah kita beralih ke kelasnya ya. Kelasnya kita tambahkan implements dulu ya. Seperti ini. Kemudian kita identifikasi ya untuk bagian-bagian atribut itu tadi. Oke, kita di bawah layoutnya ya. Kemudian di bawah huruf awalnya kita enter saja. Kita masukkan kita lihat, kemudian kita masukkan ya on click listener, kemudian edit text kita masukkan, button kita masukkan, progress dialog. Nah, JSON parser ini nanti kita bikin kelas ya. Yang lainnya nanti kita bikin kelas juga. Terus kita masukkan intent, sinkron, kita ke bawah. Ini nanti kita masuk ke JSON ya. Kelas, import lagi, bawah lagi, JSON exception-nya ya. Oke. Jadi di sini kita identifikasi edit text itu user and pass ya. User and pass. Ada button submit ya untuk login dan register contoh ya. Nah, ini ada progress dialog. Oke. Ini JSON parser untuk hubungkan nanti ke database ya. Nah, ini untuk loginnya nanti kita lihat. Oke, nanti dia akan arahkan ke apa namanya? ID ya. IP. Oke, IP kemudian nama folder yang ada di htdocs tadi, kemudian file apa yang akan dibuka ya. Nah, jadi untuk alamat IP ini kita bisa buka command prompt ya, cmd, ketik aja di search, kemudian command prompt ya. Lalu kita ketikkan ipconfig. Ini ipconfig, enter. Nah, nanti kita lihat pada IP level 4 ini ya. level 4 address ini. Nah, ini adalah 192.168.110 ya. Nah, ini yang kita akan pakai di sini. Oke. Jadi 192.168.110. Nah, untuk mendapatkan IP config ini, alamat IP ini jelas harus koneksi internet ya. Jadi untuk sementara saja untuk melihat IP-nya. Setelah itu kita offline kan tidak masalah ya. Jadi online kan untuk mendapatkan IP saja. Itu. Nah, lalu kita punya folder tadi di sini ya. Folder di htdocs tadi ya adalah TI4C-nya. Berarti kita ganti di sini TI4C, lalu filenya adalah login.php. Nah, sesuai dengan ini ya, nanti ketika kita login nanti dia tampilkan adalah halaman ininya login.php. Oke, untuk tampilan username passwordnya, untuk status loginnya ya. Jadi kalau kita klik login ya, maka dia akan menjalankan ini ya. Untuk login nanti dia akan lihat dari database ya pada username dan password. Dan kalau sukses ya, login sukses, maka dia
akan intend perpindahan kelas dari main activity yang ada sekarang ini ke kelas atau activity baru, yaitu dashboard. Jadi kita akan buat activity baru untuk login sukses, yaitu dashboard ya. Kemudian kita buat daftar ya, untuk mendaftar kalau belum ada username dan password gitu ya. Nanti kita buat activity baru. Oke, jadi klik kanan di package, kemudian new, kemudian activity, pilih empty activity. Kita namakan dia adalah daftar ya, daftar activity, daftar activity. Jadi artinya kalau kita klik register ya, maka dia akan, kalau kita klik register, maka dia masuk ke daftar ya. Jadi kalau klik register nanti perpindahan ke daftar. Nah, untuk daftar sendiri ini ya, layoutnya kita kopikan saja. Ini ada beberapa ya. Dan kita ke bagian split. Untuk layoutnya kita ganti dengan scroll view. Jadi biar kalau dia panjang ke bawah bisa ya. Enter, kita pastikan kodenya. Oke, jadi seperti ini tampilan dari register. Jadi kalau di main kita klik register, maka dia menampilkan ini ya. Oke, jadi ini adalah tampilan untuk register. Jadi ketika kita klik button register pada layout ini di main ya, activity main, maka dia akan menampilkan tampilan register ya jika belum punya login. Dimasukkan nama, kemudian jenis kelamin ya, ini pria, wanita ya, berarti kita ubah di database ini ya. Kita ubah saja database tadi kita dengan ya dengan satu data ya. Oke, kemudian ada alamat, telepon, username-nya, email ya. Nanti kita masukkan, kita ganti saja ya. Kita edit lagi ya sekalian ya. Kemudian ini username-nya adalah misalkan 10w4n.com ya. Jadi username-nya adalah email, password-nya nanti seperti itu. Oke. Kalau kita klik daftar nanti muncul ya. Nah, kita pindah ke bagian kelas daftarnya, kita implement lagi on click listener untuk bagian kelas ya. Nah, kemudian kita identifikasi lagi untuk teks-teksnya ya, bagian-bagian button dan edit teksnya ya. Jadi ada teks user, password, nama, alamat, telepon ya. Kemudian untuk laki-laki, perempuan ya, jenis kelamin, sama button register. Oke, nah ini sesuai tadi untuk nanti kita parkir aja ya, kita edit ya. Oke, kemudian di bawah layoutnya kita masukkan ya. Oke, enter. Kemudian di bawah kerawangnya kita masukkan ini ya. Oke, kita copy, kita masukkan dulu klik listener, kemudian teks ya, text view, media button, kemudian button press bar ya. Oke, lanjut sinkron ya. Lagi value ini nanti pada kelas JSON nanti kita buat baru sekalian ya. Oke, kita buat JSON exception dan toss ya. Oke,
Oke, jadi di sini dia akan terhubung ke ID ya, IP, maka kita ganti 168.110 ya, ada IPv4. Oke, nama foldernya adalah TI4C, file PHP-nya adalah file register ya. Oke, ya, JSON parsernya sudah ya. Ini untuk ID-nya, dan untuk pilihannya radio button 1, radio button 2 ya, RB1 RB2 itu maksudnya besar ya. Akan ke sini. Ini untuk masukannya nanti untuk nama, alamat, telepon, username dan password cuma di situ. Kita akan buat, kalau sudah seperti itu kita buat dashboard ya. Nah, dashboard ini menu utama lah kira-kira seperti itu ya. Di activity baru, jadi kalau kita login sukses maka dia masuk ke menu utama ini ya, dashboard ini. Jadi klik kanan di package new, kemudian pilih activity, pilih empty activity, kita namakan dia dashboard ya. Nah, untuk tampilannya sendiri ya. Oke, kita ke bagian split. Ini kita lihat ya, kita ubah menjadi linear layout. Layoutnya kita biarkan dulu, nanti baru kita lihat ya kalau ada errornya. Oke, selanjutnya untuk tampilan dashboardnya sendiri, yang utama ya kita masukkan untuk button logout. Jadi di sini tadi ada sebuah button ya, yang utama ada button logout, identifikasi, kemudian masukkan ya, untuk keluar dari aplikasi. Nah, kita taruh di logout ya, suatu logout. Oke, ini kelebihan satu. Kita importkan dulu ya. Nanti kita buat kelas. Kita masukkan host, NSF, HTML, view, jadi ini tampilan menu utamanya. Nanti ada untuk status loginnya ya. Kemudian kita buat database-nya atau buat kelas baru lah ya, yang menghubungkan database MySQL dengan Android Studio ya. Jadi kita namakan dia misalkan JSON parser ya. Jadi dia bentuknya kelas, jadi klik kanan new,
Java kelas. Misalkan kita namakan dia adalah JSON parser ya. Terserah sih namanya apa saja bebas ya. Kita menyesuaikan dengan sini ya. Kita namakan dia JSON parser di sini, maka kelasnya juga JSON parser. Tapi kalau kita namakan lain ya, kita namakan di sini juga kelasnya juga lain. Kemudian di dalam kelasnya kita masukkan kode ini ya. Kita importkan dulu ya. JSON object. Ya, kita ambil dari kelas. Biarkan dulu reader ini bisa ditambahkan, reader juga ya. Oke. Jadi pada kelas ini metodenya adalah nanti dia melihat pasangan dari hasil yang ada di tabel ya. Biarkan. Kita buat lagi sebuah kelas baru ya, namanya session manager. Oke. Klik kanan, package new Java class, kita namakan session manager. Kita masukkan kode ini pada kelasnya. Kita importkan dulu ya teks, kemudian intent ya. Kita lihat skor, daftar. Oke, mainnya adalah login activity ya. Jadi login activity itu sebagai main ya. Oke, kita ubah di sini ya, ini jadi main activity. Lagi ya, main activity. Untuk cek login kita tambahkan library. Oke, ini nanti tambah library. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita akan tambahkan library ya. Library adalah ini Apache ya. Jadi kita buka di sini, saya sudah kasih gambar di bagian modul ya. Jadi ada di samping kiri sini. Oke, di Gradle script ada di bagian bawah ya. Nah, di sini. Jadi masuk Gradle, kemudian kita tambahkan use library-nya pada bagian Android ya. Di sini. Oke, kita bisa tambah di sini atau di bawah ini ya. Oh, sorry. Nah, oke, kalau sudah kita lakukan synchron now ya. Jadi kalau kita tambahkan library, kemudian kita klik synchron now untuk memasukkan library-nya ke dalam project Android Studio. Oke, kita coba lihat. Import class.
tugasnya baru dia bisa langsung masuk ya. Ini release. Jadi kalau sudah itu maka dia langsung sudah bisa masuk ya. Kita lihat di ya value-nya kemudian list ya, MP supportnya client protocol IO exception. Oke, sudah tidak ada lagi yang error. Nah, di Android Manifest meskipun nanti menggunakan internet ataupun tidak, kita harus izinkan internet permission ya. Jadi kita masuk ke bagian Android Manifest, kita tambahkan bagian atas atau bawah boleh ya. Terus kita ketik users permission internet ya. Oke, seperti ini. Kita coba jalankan ya, build APK. Kita akan coba lihat tampilan di dashboard tadi ya. Still loading. Ya, baik Gradle build APK-nya. Kita coba build APK ulang setelah kita ubah layoutnya menjadi relative layout ya. Nanti di dashboard sini ada tulisannya adalah selamat datang, namanya siapa ya. Ini error, kita perlu masukkan di sini. Ini ya. Ini main activity. Lagi name value-nya kita belum importkan kelasnya, kelasnya ya, release. Ini kita coba lakukan build ulang. Jadi sekali lagi untuk IP-nya ini bisa masuk di CMD, kemudian ketikkan saja IP config, nah, nanti pada IPv4 address ini ya. Nah ini IP-nya ini bisa teman-teman pakai di masing-masing laptop beda-beda ya. Nah itu untuk apa? Untuk mendapatkan sinkron dengan database ya, kemudian di MySQL. Nah kemudian untuk mendapatkan IP tentu online ya, dapat IP saja. Nah ini sudah berhasil kita buat APK, kita klik locate. Dan nanti kita coba jalankan di emulator ya. Oke, masih menunggu file APK-nya.
Oke, ini dia. Kita coba install ke emulator, klik dan drag ke sini ya. Ini nanti kita tunggu proses install di sini. Ya. Oke, berhasil install. Kita coba jalankan. Oke, ini dia ya. Kita coba start ke portrait ya. Hasil loading ya. Oke, ini dia ya. Atur ini bisa kita atur lagi ya pada bagian main activity ini. Di bagian layoutnya masih bisa kita atur lagi ya. Seperti itu. Oke, ini contoh saja. Misalkan kita masukkan nama sembarang, passwordnya juga sembarang gitu ya. Nah, kita klik login, nah dia tidak masuk. Nah, tadi kita sudah punya data. Oke, tadi kita sudah punya data, salah satu data username-nya ini, passwordnya ini, kita coba ya. Jadi username-nya adalah email. Oke. Dan passwordnya 1234 ya. Kita coba login. Oke, sukses ya. Jadi sukses. Ya, tulisannya nanti bacanya adalah email ya. Oke, kalau sudah kita klik logout. Nah, sekarang kita coba register ya, mendaftar baru. Register, misalkan namanya misalkan QWERTY ya. Kemudian kita contoh ya, alamatnya ITB Ambon. Oke, kemudian teleponnya 12345 misalkan ya. Kemudian username emailnya misalkan contoh kita masukkan QWERTY 123 contoh ya, untuk QWERTY saja lah ya. Istilahnya kita pakai nama ya, 12345 contoh. Untuk passwordnya kita klik daftar. Oke, dan kita ini berhasil menambah data baru. Kita coba login pakai yang tadi ya, QWERTY kemudian 12345 ya, kita login. Oke, berhasil ya. Kita klik logout, dia keluar. Nah, itu contoh untuk membuat login register dengan database pada MySQL. Nah, ini untuk lihat tadi kita cuma baru data satu, kita coba reload ya, refresh atau reload, maka datanya bertambah di sini ya. Berhasil ya, tadi kita menambah dari QWERTY tadi ya. Sudah masuknya, datanya sudah bertambah satu. Nah, itu berarti alamat tadi ini ya. Ini ya. Nah, ini bisa kita modifikasi lagi ya, teman-teman bisa modifikasi lagi ya.